Baik, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan dari sudut pandang hukum Islam, ya, atau pandangan Islam bagaimana hukum pasar modal, baik pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah dari sudut pandang sistem ekonomi Islam. Mudah-mudahan Anda di bagian pertama tadi betul-betul memahami fakta yang saya gambarkan, yang saya sajikan terkait dengan aktivitas pasar modal, baik pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah ya. Karena kalau Anda tidak paham, nanti agak sulit juga untuk memahami bagaimana hukum syara terkait dengan masalah pasar modal maupun pasar modal syariah. Baik, kita lihat dalam pandangan sistem ekonomi Islam ya, atau dalam pandangan Islam bagaimana hukum terkait dengan pasar modal tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat ya, semua ulama kontemporer itu sepakat haram ya. Kenapa saya katakan semua ulama kontemporer? Karena kan masalah pasar modal ini masalah yang baru, yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Tapi kalau kita perhatikan semua yang terkait dengan aktivitas ya kegiatannya, saya kira ya ada dalil-dalil yang sama seperti yang dilakukan pada aktivitas pasar modal, baik pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah ya. Jadi sekali lagi semua ulama kontemporer sepakat haram kalau modal, kali lagi semua ulama kontemporer sepakat haram jika saham yang diperdagangkan atau surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham atau surat berharga dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram ya. Contohnya apa ya? Perusahaan yang memproduksi minuman keras, kemudian bisnis babi, daging dan olahannya seperti Bipang yang sempat heboh gitu kan, itu jelas haram dalam Islam gitu kan. Kemudian juga jasa keuangan konvensional, baik bank maupun asuransi, termasuk juga industri hiburan ya, seperti kasino, perjudian, prostitusi ya, media porno dan yang lain-lainnya, maka memperjualbelikan saham yang bergerak di bidang usaha tersebut semua ulama sepakat haram ya. Lalu apa dalil keharamannya? Kalau kita lihat dalil keharamannya itu adalah semua dalil ya, artinya semua nas baik hadis maupun Al-Qur'an yang mengharamkan segala aktivitas tersebut ya kan. Saya sebutkan di awal tadi ya, keharaman pasar modal itu ya karena di dalamnya ada unsur judi ya, ada unsur riba dan ada unsur goror ya. Nah, Anda silakan lihat lagi di bab pembahasan terkait dengan hal tersebut pada pertemuan sebelum UTS kalau nggak salah, dalil haramnya judi, dalil haramnya goror, dan dalil haramnya terkait dengan masalah riba. Nah, ini Anda bisa lihat terkait dengan dalil yang mengharamkan jual beli saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Itu Anda bisa lihat di buku karangan Sa'ad dan Fayyad ya kan, yang berjudul Bursa Efek Tuntutan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal. Silakan Anda lihat di situ ya, cari bukunya ya kan. Di situ dijelaskan terkait dengan keharaman pasar modal yang memperjualbelikan saham dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha-usaha yang diharamkan ya kan. Nah, berikutnya kalau kita lihat bagaimana kalau saham itu adalah saham yang berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha-usaha yang dihalalkan atau yang dikenal dengan saham syariah tadi.
Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Pendapat yang pertama mengatakan halal ya. Jadi kalau usahanya adalah usaha yang halal seperti telekomunikasi, kemudian transportasi, kemudian produksi tekstil dan yang lainnya, maka menurut Sahad dan Fayyad dalam buku yang sama tadi, menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar'i. Nah, apa dalil yang mereka kemukakan? Dalil yang mereka kemukakan adalah kebolehan terkait dengan memperjualbelikan barang-barang tersebut ya, termasuk di dalamnya itu adalah saham yang menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa jual beli saham dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal itu adalah halal ya. Dalilnya secara rinci silahkan juga Anda lihat. Saya ambilkan contoh misalnya kehalalan jual beli. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu menurut pendapat kelompok pertama. Tapi kalau kita perhatikan ada juga ulama ya yang cukup banyak juga ya kan. Ya banyak karena lebih dari 2 ya. Ada 3 buku yang saya ambil rujukan yang mengatakan bahwa tetap haram walaupun saham yang diperjualbelikan itu berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha-usaha yang halal ya kan. Siapa yang mengatakan haram? Saya ambil dari 4 buku ya. Yang pertama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam ya. Kemudian Yusuf As-Sabatin yang menjadi rujukan kita juga ya, halaman 109 itu membahas terkait dengan saham dan pasar modal. Kemudian yang ketiga kitab yang dikarang oleh Ali As-Salus ya, Musi'ah Al-Qadiyah Al-Fiqhiyah Al-Mu'assirah ya, halaman 165. Dan yang keempat adalah buku Syekh Ziyad Ghazali, buku Pintar Bisnis Syar'i di halaman 196 sampai 203 itu membahas terkait dengan pasar modal dan bursa komoditas. Nah, pertanyaannya adalah apa dalil yang mereka kemukakan sehingga mereka berbeda dengan pendapat sebelumnya. Sebelumnya menyatakan halal, tapi ini menyatakan haram. Kita lihat satu persatu ya, dalil yang terkait dengan hal tersebut. Ada 2 saya kira hal pokok yang menjadi landasan kenapa para ulama ya mengatakan bahwa pasar modal baik konvensional maupun syariah itu hukumnya tetap haram. Yang pertama adalah terkait dengan badan usaha. Nah, ya. Badan usaha Anda sudah saya jelaskan terkait dengan masalah syirkah nanti sebelumnya di syirkah ya. Jadi alasan pertama atau fakta pertama ya yang mengatakan bahwa pasar modal baik konvensional maupun syariah itu tetap haram karena bentuk badan usaha semua perusahaan yang listing di Bursa Efek ya, baik di Jakarta maupun Surabaya itu adalah bentuknya perseroan terbatas atau PT. Dan PT itu adalah bentuk badan usaha yang diharamkan dalam syariat Islam. Nah, ini saya ingin tunjukkan juga kelemahan ya, kelemahan pendapat pertama yang menghalalkan. Mereka tidak membahas pada masalah PT-nya. Mereka tidak melihat pada masalah badan usahanya gitu kan. Sehingga kalau jual belinya halal, halal, padahal ada hal yang juga cukup penting harus kita perhatikan dalam masalah saham ini terkait dengan penerbit saham, yaitu apa perusahaannya. Nah, semua perusahaan yang menerbitkan saham itu bentuknya PT. Dan PT itu adalah bentuk badan usaha yang batil, yang haram menurut syariat Islam. Kenapa batil atau haram? Ada 4 alasannya itu kan. Yang pertama kalau kita lihat tidak terpenuhinya akad syirkah yang sah ya. Nanti kita rinci dalil dan penjelasan masing-masing. Yang kedua, dalam PT itu tidak ada ijab qabul yang syar'i.
antara dua belah pihak ya. Dan yang ketiga yang menyebabkan PT itu batil adalah karena dalam PT ya pemodal itu memiliki tanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan. Dan yang terakhir ya pada PT ya itu tercampur modalnya itu antara yang halal dan yang haram. Inilah saya kira poin pertama keharaman saham ya pasar modal syariah maupun konvensional dilihat dari sudut pandang bentuk badan usaha yang mengeluarkan saham atau surat berharga tersebut. Kita lihat dalil dari masing-masing bagian tersebut. Yang pertama ketika disebutkan ya tidak ada atau tidak terpenuhi akad syirkah. Nah, coba Anda ingat kembali pembahasan kita ketika membahas terkait dengan masalah syirkah ya. Syirkah itu kan ada 5 jenis ya. Kalau Anda lihat silahkan buka lagi ya. Nanti di soal UAS juga insya Allah ada keluar gitu kan. Nah dalam syirkah salah satu jenis syirkah itu ada yang disebut dengan syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah ini adalah kerjasama antara pemodal dan pengelola untuk melaksanakan usaha tertentu ya. Satu pihak yang disebut dengan pemodal atau sahibul mal itu menyediakan dana, pihak yang kedua sebagai pengelola atau mudharib yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Nah, kerjasama antara dua pihak tersebut yaitu sahibul mal dan pengelola itu didasarkan kepada bagi hasil dengan akad yang mereka sepakati. Nah, dalam PT kalau kita lihat ya itu syirkah mudharabah ya syarat yang harus ada dalam PT itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, karena yang ada dalam PT ini itu kan hanya pemodal saja itu kan. Sehingga tidak ada pengelola yang syah menurut syarak ya. Kenapa? Dalam PT ya itu tidak ada pengelola atau mudharib yang sah secara syar'i ya. Karena yang melaksanakan kegiatan usaha itu adalah dewan komisaris atau dewan direksi yang mereka itu digaji ya. Karena status mereka digaji berarti kan karyawan. Kalau mereka karyawan, pertanyaannya secara hukum syara siapa pihak pengelola dalam syirkah musahamah atau PT. Jadi PT itu dalam bahasa Arab disebut dengan syirkah musahamah ya. Jadi ini nggak ada itu kan. Jadi karena tidak ada pihak pengelola yang syah berarti akadnya itu tidak sah, tidak terpenuhi akad yang sah menurut hukum syara. Itu poin yang pertama ya. Fakta ya. Dalilnya itu adalah terkait dengan fakta syirkah mudharabah kemudian diterapkan kepada PT. Kenapa kok menggunakan syirkah mudharabah? Karena ada dua kan. Syirkah inan nggak mungkin. Karena kalau syirkah inan Anda baca lagi nanti syaratnya itu adalah semua pemodal sekaligus merangkap pengelola. Nah sementara dalam syirkah mudharabah itu ada dua kelompok. Kelompok pemodal dan kelompok pengelola dan tidak semua pemodal itu bisa terlibat. Kenapa? Karena dalam PT itu kan pemodalnya itu ratusan kan. Nah jadi syirkah yang cocok untuk kita jadikan analisis ya untuk membedah PT itu adalah syirkah mudharabah. Dan faktanya dengan menggunakan visual analisis syirkah mudharabah PT itu tidak terpenuhi syarat akad syirkah mudharabah, di mana dalam syirkah mudharabah mengharuskan ada pemodal dan pengelola yang sah menurut syarat. Itu poin yang pertama ya, kebatilan PT ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada ijab qabul. Nah, kenapa tidak ada ijab qabul? Kan Anda sudah kita bahas juga bersama-sama kan.
Dalam akad itu selalu ada ijab dan qabul. Ijab itu dari satu pihak, qabul dari pihak yang kedua. Nah, kalau di PT itu hanya ada pemodal aja, ya itu nggak ada qabulnya, ya kan? Nah, maka ini juga tidak sah, haram ya. Apa sih yang disebut dengan ijab qabul dalam konteks syirkah mudharabah ini ya? Pertama ijab. Ijab itu apa intinya? Ijab itu adalah pernyataan dari para pemodal, sahibul mal semua ya, pemegang saham ya, yang menyerahkan modalnya kepada para pengelola ya. Jadi intinya itu adalah semua sepakat untuk menyerahkan pengelolaan itu kepada pengelola, para pemilik modal tadi. Nah, itu ijabnya itu kan. Qabulnya itu adalah penerimaan dari pihak pengelola atau mudharib untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, ini tidak ada pihak yang kedua ini. Itu yang saya katakan di poin pertama tadi. Lalu mungkin muncul pertanyaan, Pak, kenapa Dewan Komisaris dan Direksi kok tidak bisa dianggap pengelola yang sesuai dengan syariat? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena kalau kita lihat faktanya, Dewan Komisaris dan Direksi itu statusnya itu adalah karyawan. Dalam bahasa fikih itu ajir ya. Sehingga dia tidak bisa dianggap mudharib yang sah sesuai dengan hukum syara ya. Itu yang poin yang pertama. Kenapa Dewan Komisaris dan Direksi statusnya itu bukan pengelola? Karena memang statusnya mereka itu karyawan atau ajir. Yang kedua memang tadi tidak ada akad ya. Tidak ada akad bagi hasil di antara mereka karena tadi status mereka itu adalah karyawan. Itu poin yang kedua ya, terkait dengan keharaman bentuk badan usaha yang berbentuk PT. Kemudian yang ketiga, haram PT itu ya, karena dalam PT ya disebut dengan terbatas ya. Maksudnya itu apa terbatas? Tanggung jawab pemodal itu sebatas pada modal yang disetorkan. Nah, dalam syirkah, dalam pandang Islam ini bertentangan ya. Dan haram itu kan. Kenapa bertentangan dan haram? Karena dalam pandangan Islam, nanti kita sebutkan dalilnya itu kan, tanggung jawab pemodal itu ya harus menanggung semua kerugian yang terjadi gitu kan. Jadi kalau misalnya modal dia sudah habis ya, tapi masih ada kerugian utang ya harus dibayar ya. Nah, dalam PT tidak ya kan. Dalam PT tidak. Contoh gini ya, saya contohkan di sini sebutkan ini ya. Jika PT itu dinyatakan bangkrut ya, kemudian punya utang 100 miliar ya. Sementara modal yang tersisa, saham dan aktiva yang lainnya misalnya hanya 80 miliar. Maka berdasarkan undang-undang PT ya, utang yang 100 miliar ini itu hanya dibayar ya 800 miliar, 80 miliar maaf. Jadi 20 miliarnya itu kemudian tidak terbayar. Siapa yang dirugikan? Yang punya tagihan terhadap PT tersebut. Siapa yang diuntungkan? Para pemilik modal, karena dia tidak membayar sebagian kan. Nah, dalam Islam ini tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Apa dalilnya? Yang pertama, dalam salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda ya, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda, orang kaya yang menunda bayar utang itu zalim. Bayangkan, menunda aja ya, bayar utang padahal uang ada, padahal kekayaan ada, dalam pandangan Islam itu termasuk kategori zalim. Apalagi kalau tidak membayar ya. Itu yang pertama ya, bahwa tanggung jawab modal terbatas ya itu bertentangan dengan syariat Islam. Dalil yang kedua adalah ya, dalil berikutnya terkait dengan itu adalah hadis Rasulullah SAW ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Anda silakan lihat nanti di slide-nya supaya lebih jelas. Ini tulisannya kecil ya yang bahasa Arabnya. Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi lau ana rajulan ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan demi yang jiwaku ada di tangannya kata Rasulullah, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah ya, kutila fi sabilillah, kemudian dia dihidupkan lalu
terbunuh lagi 2 kali dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Anda bayangkan ya kan, orang yang meninggal di jalan Allah syahid aja itu tertahan ya masuk surga karena utang. Apalagi orang yang memang sengaja ya punya utang tapi tidak mau membayar. Nah, tentu ini adalah sebuah kezaliman dalam pandangan Islam. Karena itu prinsip perseroan terbatas yang membatasi tanggung jawab pemodal hanya sebatas modal yang disetorkan itu bertentangan dengan hukum Islam. Terlebih lagi kalau kita lihat dalam sejarah ya perubahan bentuk badan usaha ya. Kan kalau Anda lihat kan bentuk badan usaha itu terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Pertama firma, kemudian CV, dan sekarang ketiga PT nanti ada tertutup, ada terbuka. Dan kalau kita lihat bentuk PT ini adalah semuanya diarahkan dalam rangka menguntungkan para pemilik modal. Sehingga tadi ketika dalam bentuk firma CV tanggung jawab pemodal itu tidak terbatas, tapi dalam bentuk PT tanggung jawab pemodal itu terbatas sebatas modal yang disetorkan. Dan ternyata dalam pandangan Islam ini bertentangan. Yang terakhir dari sudut pandang badan usahanya ya, kalau kita perhatikan ya, poin yang keempat ini ya, itu terkait dengan modal PT yang tercampur antara yang halal dan haram. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan di awal ketika membahas terkait dengan fakta pasar modal syariah ya. Salah satu ketentuan yang dijadikan acuan oleh Jakarta Islamic Index bahwa perusahaan itu dianggap layak masuk ke kategori Jakarta Islamic Index jika ya rasio keuangan saham syariahnya yaitu utang yang berbasis ribawinya itu tidak lebih dari 40%. Pertanyaannya, pendapat ini dari mana? Apa dalilnya? Kalau utang ribawi kurang dari 45% masih dianggap syariah. Padahal kalau kita lihat ya justru keharaman terkait dengan riba itu jangankan jutaan ya, apalagi miliaran. Kata Rasulullah 1 dirham, kata Rasulullah, dirham ya yang dimakan ya dari oleh seseorang dari transaksi riba ya, maka dosanya di sisi Allah sama dengan berzina dengan 36 kali ya. Jadi 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui itu lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Berapa 1 dirham itu? 1 dirham itu kalau Anda lihat ya, itu ini terkait dengan perak ya, dirham itu ukuran perak. Jadi dalam perak itu kan besarnya 1 dirham itu ini ya 2,95 gram perak. Kalau sekarang kurang lebih 70.000 lah. Bayangkan 70.000 aja itu dosanya sama dengan 36 kali berzina. Naudzubillah min dzalik. Sehingga klausal yang menyatakan bahwa rasio keuangan saham syariah itu dianggap boleh kalau utang berbasis ribawinya tidak lebih dari 45%, itu adalah pendapat yang tidak ada dalilnya dan itu hanya didasarkan kepada hawa nafsu. Itu poin pertama ya, keharaman yang terkait dengan bentuk badan usaha ya PT yang mengeluarkan saham ataupun obligasi syariah, apalagi obligasi konvensional. Itu dari sudut badan usahanya. Kemudian yang kedua, keharaman pasar modal syariah ini bisa dilihat juga dari produknya ya. Jadi nanti kita kaji ya, betulkah saham syariah itu halal ya kan? Betulkah obligasi syariah itu halal dengan menggunakan dalil tentu yang lebih kuat. Karena kalau saya lihat juga yang mengatakan bahwa saham itu halal
Ya ada dalilnya, tapi dalilnya itu lemah, tidak tepat. Nanti akan kita tunjukkan ya. Oke, jadi yang kedua, tolong Anda perhatikan kembali fokus ya kan. Jadi ada 3 produk dari pasar modal syariah itu. Yang pertama saham, yang kedua obligasi syariah, dan yang ketiga itu adalah reksadana syariah. Nanti kita lihat masing-masing apakah jual beli saham ini ya, walaupun dari perusahaan yang memperjualbelikan barang yang dihalalkan itu juga halal ya. Kita lihat fakta yang lebih tepat ya kan. Karena kalau dalil yang menghalalkan itu dalilnya itu sangat umum, dia tidak merinci, tidak mendetilkan terkait dengan transaksi-transaksi yang ada dalam saham itu. Baik, kita lihat yang pertama itu kan, jual beli saham ya. Kalau kita perhatikan secara seksama, Anda ya mahasiswa jurusan akuntansi ya, saya kira pernah belajar di pengantar akuntansi itu pembahasan terkait dengan saham atau yang disebut dengan common stock ya. Tolong ingat-ingat lagi ya. Nah, kalau Anda perhatikan, jual beli saham itu sebenarnya haram ya. Kenapa haram? Karena ada 2 hal ya. Yang pertama, jual beli saham itu di dalamnya mengandung unsur riba ya. Walaupun produk yang diperjualbelikannya itu adalah produk yang halal, seperti tadi ya, telkom, transportasi, kemudian yang lainnya. Tapi di dalamnya ada unsur riba. Nah, di mana unsur ribanya? Nanti kita lihat ya faktanya. Yang kedua, ada unsur jual beli yang bersifat goror. Nah, kenapa riba? Ini yang pertama ya. Kalau Anda perhatikan, Anda bisa lihat ya di perusahaan ya. Di perusahaan yang asetnya berbentuk uang kas. Nah, jadi kan kalau kita lihat tadi saham itu kan wakil dari aset ya. Jadi kalau Anda punya saham katakanlah 100 lembar ya, kemudian nominalnya misalnya 10.000 ya. Berarti Anda punya modal di situ 1 juta ya. Nah, Anda lihat aset perusahaan. Kalau asetnya itu berbentuk kas sebagian besar seperti bank ya, bank syariah katakanlah ya kan. Nah, berarti modal itu adalah wakil dari kas ya, wakil dari uang. Dan Anda tahu dalam saham itu nanti ketika diperjualbelikan kan ada nilai nominal ya. Nilai nominal saham, misalnya nilai nominal saham itu 10.000 tadi ya. Kemudian ada harga jual nanti. Harga jualnya itu ya, itu misalnya 11.000. Nah, kalau aset ini ya wakil dari uang, berarti kan di situ ada riba. Karena uang yang 10.000 tadi ya, modal atau saham yang 10.000 itu dijual dengan harga 11.000 ya. Maka ini riba ya kan. Kenapa? Karena memperjualbelikan uang ya kan. Ada perbedaan nilai ya kan. Itu yang pertama ya kan. Jadi ini Anda faktanya bisa lebih Anda kaji ya. Makanya saya katakan tadi tolong ini betul-betul dipahami itu kan. Kenapa saya katakan masuk riba ya. Anda baca kembali terkait dengan saham. Saham itu kan tadi ya bisa mewakili saham itu nanti di perusahaan diwakili oleh aset ya. Di dalam neraca itu nanti kan ada sebelah kiri itu yang disebut dengan aset, sebelah kanan ya itu utang dan modal. Nah, kalau asetnya berbentuk kas, nah berarti ya memperjualbelikan uang kan, memperjualbelikan uang dengan yang sejenis ya. Kalau ada kelebihan atau ada kekurangan tidak sama, itu hukumnya riba, haram. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, jual beli saham di dalamnya itu ada unsur jual beli goror. Kenapa? Nah, ini asumsi yang kedua. Ini kan asumsi yang menghalalkan bahwa jual beli saham kalau
usahanya itu halal, ya sama aja dengan jual beli aktiva ya. Nah, cuman problemnya kalau kita lihat ya, betul sama dengan jual beli aktiva. Misalnya gitu kan, perusahaan tersebut asetnya itu bukan uang, kebanyakan asetnya itu adalah kendaraan, gedung, mesin, atau barang dagangan misalnya. Nah, ketika saham ini dijual, ini kan wakil dari ini kan, ya, wakil dari gedung, wakil dari kendaraan, wakil dari mesin, wakil dari produk barang dagangan tekstil misalnya. Pertanyaannya, ketika saham itu kemudian dijual, barangnya jelas enggak? Dia mewakili yang mana? Nah, sementara dalam hadis disebutkan kalau jual beli barang yang tidak jelas ya, itu goror, haram ya. Bisa fasad, bisa haram. Kalau tingkat gorornya itu kemudian tinggi ya haram. Kalau gorornya bisa kemudian dihilangkan itu fasad ya, fasad. Misalnya gini, menjual kambing. Misalnya Anda pada saat Idul Adha mau kurban ya. Kemudian beli kambing. Nah, si penjual itu punya 25 kambing ya. Kemudian Anda bilang, ya, saya beli satu gitu kan. Nah, kemudian tidak disebutkan kambing yang mana, itu goror gitu kan. Nah, ini juga sama gitu kan. Jadi ketika kita memperjualbelikan saham sebagai wakil dari aset yang berbentuk non cash ya, kendaraan, gedung, mesin atau produk, itu nggak jelas. Jadi ketika misalnya sahamnya saya itu mewakili mesin, kendaraan misalnya mobil, yang dijual itu apanya di mobil itu ya. Karena nggak mungkin misalnya mobil yang harga 100 juta misalnya, sementara saham Anda itu cuma katakanlah totalnya 5 juta. Lalu apa yang dijualnya? Itu kan nggak jelas. Nah, karena itu ini kalaupun dikatakan jual beli ya terhadap barang, maka di situ ada unsur jual beli yang sifatnya gharar. Dan Anda sudah kita bahas, jual beli gharar itu kemudian hukumnya adalah bisa fasad ya, bisa juga haram. Itu yang pertama ya. Jadi intinya menurut saya ya, yang lebih kuat menyatakan bahwa jual beli saham, baik saham yang konvensional maupun saham yang terkategori syariah, tetap haram berdasarkan fakta dan penjelasan yang saya sebutkan tadi ya. Berikutnya produk yang kedua itu obligasi ya. Sama kalau kita lihat, nanti akan kita tunjukkan bagaimana proses obligasi itu, obligasi syariah, dan di mana letak keharamannya. Jadi apa sih yang disebut dengan obligasi syariah? Tadi sudah disebutkan ya kan. Obligasi syariah itu muncul adalah dalam rangka menghilangkan ya unsur bunga dalam kupon. Ya. Anda pernah belajar ya, obligasi ada kuponnya. Besarnya itu adalah sesuai dengan yang tertera, misalnya 10%, berarti bunganya 10%. Nah, karena bunga ini kemudian diharamkan, maka dalam akad obligasi syariah itu diganti bukan dengan bunga, tapi akadnya itu tadi sudah kita sebutkan di atas, ada yang menggunakan bagi hasil, ada yang bersifat fee ya atau margin atas obligasi. Nah, akad yang digunakan biasanya umumnya itu akad ijarah atau bagi hasil. Nah, tapi kalau kita lihat berdasarkan fakta yang akan saya jelaskan lebih rinci terkait dengan obligasi ini, ya, ada sebagian ulama yang tetap mengharamkan. Kenapa? Karena walaupun tidak ada unsur bunga, haramnya itu karena akadnya itu bermasalah. Ya, kita lihat contohnya ya, di mana masalah muncul dari sisi akadnya itu ya, di mana letak kesalahan atau masalah terkait dengan akad ini. Baik, kita lihat sekarang fakta penjualan obligasi ya. Coba Anda perhatikan ya terkait dengan gambar ini. Ini adalah proses penjualan obligasi ya di pasar perdana ya. Jadi di pasar perdana ya dijual obligasi ya. Minimal dalam proses penjualan obligasi ini tentu ada dua pihak ya. Pertama penerbit obligasi, saya ambil contoh di sini BUMN ya.
Yang kedua investornya yang membeli. Nah, tadi karena dalam dalam obligasi syariah itu tidak boleh ada bunga, tapi akadnya itu didasarkan kepada mudharabah atau ijarah, maka perlu ada yang disebut dengan underlying asset. Ya. Jadi istilahnya itu backupnya, sandaran untuk untuk menghasilkan pendapatan atau sewa yang dibagikan. Ya kan? Nah ini prosesnya itu kan. Jadi prosesnya saya jelaskan secara rinci ya. Yang pertama ya, ketika perusahaan akan menerbitkan obligasi, maka ada underlying asetnya. Contoh ya, saya mudahkan analoginya BUMN ya. Pemerintah mengeluarkan obligasi ya melalui BUMN ya. Misalnya yang dijadikan underlying asetnya itu adalah bandara ya. Bandara. Nah, maka bandara yang dijadikan underlying asset ini ya untuk obligasi syariah yang akan dikeluarkan oleh BUMN ini itu dijual ya. Dijual kepada siapa? Kepada investor seharga ya nilai obligasi yang dikeluarkan. Nah, tapi ketika menjual ini ada ketentuan ya, ada ketentuan bahwa aset tersebut itu harus dijual kembali ya. Atau dibeli lagi oleh BUMN ya. Kapan dibeli laginya? Pada saat jatuh temponya obligasi ya. Ini tahap pertama ini kan. Jadi tahap pertama dan kedua itu adalah menerbitkan obligasi dengan underlying asset ya, misalnya bandara, kemudian menjual bandara tersebut dengan janji untuk dibeli kembali ya pada saat jatuh tempo pada saat jatuh tempo obligasi ya. Kemudian yang ketiga, nah ini investor tekan, kalau kita lihat ini investor ya sudah membeli bandara ini sebagai underlying asset ya. Katakanlah tadi dibelinya itu 150 miliar M. Nah, berikutnya bandara ini yang merupakan underlying asset ini disewakan oleh investor kepada siapa? Kepada pemerintah atau kepada BUMN. Berapa sewanya itulah yang akan menjadi penghasilan yang akan didapatkan oleh para pemegang obligasi. Misalnya bandara ini disewakan 1 tahunnya itu 20 miliar. Berarti kalau obligasinya 5 tahun, berarti investor ini akan mendapatkan penghasilan itu 100 miliar. Yang dibayar, kapan dibayarnya? Ya sesuai dengan jangka waktu obligasi dan termin pembayaran bagi hasilnya. Bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ya, tapi jarang yang 1 tahun sekali gitu kan. Nah itu ya, itu poin yang ketiganya. Nah yang keempat ya kan, ya 3 dan keempat tadi. Nah yang kelima, pada saat jatuh tempo, nah aset yang disewakan tadi ya, yang milik investor karena dibeli tadi itu dijual kembali ya pada saat jatuh tempo kepada pemerintah ya kan. Pemerintah kembali atau BUMN kembali mendapatkan bandara ya. Investor kembali mendapatkan modal yang dana yang dia gunakan pada saat pertama kali membeli obligasi tersebut. Nah, itu saya kira ya. Jadi coba Anda renungkan, paham nggak fakta yang terkait dengan obligasi. Nah, berdasarkan fakta tersebut, mari kita bongkar ya dari sisi hukumnya. Menurut saya, jual beli obligasi syariah tadi ya, yang melalui proses tadi itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Kenapa diharamkan? Coba kita lihat ya. Obligasi tersebut masuk dalam kategori haram ya. Karena ada 3 saya kira ya. Nah, kali lagi supaya Anda
fokus ya, saya contohkan lebih real ya, supaya bisa menilai ya di mana letak keharamannya nanti obligasi syariah ini. Contoh ya, tahun 2020 ya, pemerintah dalam hal ini BUMN itu menerbitkan obligasi syariah dengan basis mudharabah bagi hasil. Berapa nominal obligasi yang dikeluarkan? Itu 40 miliar. Ya. Nah, kemudian ya, underlying aset tersebut bandara itu dijual dengan akad jual beli kepada investor tadi dengan syarat dengan syarat pembelian ya, pembelian kembali pada saat jatuh tempo obligasi. Kapan jatuh temponya? 2030. Berarti di atas kertas bandara ini selama 10 tahun bukan milik BUMN, tapi milik para investor, milik para pemegang obligasi. Itu yang pertama yang harus Anda pahami, catat ya. Jadi selama 10 tahun dari mulai 2020 pada saat obligasi dikeluarkan dengan underlying aset bandara, bandara tersebut bukan milik BUMN tapi milik investor atau pemegang obligasi. Nah, kemudian bandara tersebut disewakan oleh investor kepada BUMN dengan biaya sewa 2 miliar ya, per tahun, dan itu dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Nah, pada tahun 2030 ya, pada saat jatuh tempo ya, pemerintah kembali menarik obligasi, membayar. Nah, berarti baru tahun 2030 akhir ya kan, maka bandara itu di atas kertas milik BUMN lagi. Kenapa? Karena investor yang membeli obligasi sudah mendapatkan kembali modal atau uang pokoknya. Nah, apa penghasilan investor tadi yang 2 miliar ini? Di mana biaya sewa ini bisa dibagikan dengan pengelola, bagi hasil maksudnya bisa sepenuhnya langsung diserahkan kepada para investor, tergantung kesepakatan tadi. Mudah-mudahan paham ya faktanya. Sekarang kita bongkar, kali lagi bongkar ya. Bongkar, kita kuliti dari sisi aspek akadnya ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 transaksi yang menunjukkan keharaman. Ya. Pertama ya, dalam jual beli obligasi tadi dengan underlying aset bandara tadi ya, dalam contoh tadi itu terdapat 2 akad dalam 1 transaksi. Ya. Apa akad yang pertama? Jual beli. Jual beli apa? Jual beli bandara. Bandara dijual ke investor. Ya. Yang kedua sewa. Apa akad sewa? Ya. Investor menyewakan ya, di atas kertas bandara tersebut kepada BUMN. Jadi sebenarnya ini hilah. Hilah itu apa? Permainan ya kan. Yang sebenarnya yang diharapkan oleh BUMN itu bukan menjualnya, tapi adalah uangnya. Ini kan untuk menghindari riba itu kan, hilah, dalih itu kan. Ya. Terlepas itu semua ya. Tapi faktanya kalau kita lihat ini ada 2 akad, jual beli dan sewa. Dan seperti yang pernah kita jelaskan bahwa multi akad ya, atau 2 akad dalam 1 transaksi itu diharamkan. Dalilnya salah satunya itu adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Tirmidzi dan Daruqutni. Dalam hadis itu disebutkan la yahillu salab wa bai'un wala syartani fi bai'in. Tidak halal salab dan jual beli dalam 1 kesatuan ya. Dan tidak pula 2 syarat dalam 1 jual beli. Dalam hadis lain disebutkan secara jelas Rasulullah melarang 2 akad. Bai'ataini fi bai'ah, aqadaini fi aqdin, maaf. Jadi 2 akad dalam 1 akad, 2 jual beli dalam 1 transaksi. Itu hadis yang lain ya. Jadi dari sudut pandang transaksi jual belinya ya,
dan sewa di sini ada dua akad dalam satu transaksi atau yang dikenal dengan multi akad, dan multi akad itu diharamkan dalam pandangan Islam. Itu dalil pertama, fakta pertama dari obligasi syariah. Kemudian berikutnya yang kedua ya, keharaman yang terkait dengan obligasi itu menurut ya para ulama ya, Anda bisa lihat juga jual beli dalam kasus obligasi syariah di atas itu sebenarnya atau esensinya menurut para ulama yang mengharamkan itu masuk dalam kategori jual beli al-ainah. Nah, apa yang disebut dengan jual beli al-ainah adalah faktanya seperti ini ya. Seseorang itu membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjual kembali ya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih kecil secara tunai. Ini yang saya katakan tadi hilah ya, untuk menghindari riba. Misalnya gini gitu kan. Anda sebenarnya butuh uang ya. Kemudian minta kepada teman Anda meminjamkan, cuman teman Anda nggak mau meminjamkan. Kalau meminjamkan rugi itu kan, karena kembalinya kan sama ya, karena ada kelebihan riba. Kemudian dibuatlah siasat ya, seolah-olah boleh itu kan, bukan riba, seolah-olah jual beli. Misalnya gini, saya tidak bisa meminjamkan uang karena saya pedagang, kata teman Anda itu kan. Saya jual beli, Anda silakan aja ini laptop ya, saya jual secara kredit kepada Anda ya, dengan harga kredit itu katakanlah 2.400.000 ya. Nanti silakan Anda cicil ya tiap bulan 200.000, berarti selama 1 tahun. Nah oke, kata Anda itu, saya beli laptop itu ya, kredit 2.400.000 dicicil selama 1 tahun, tiap bulan 200.000. Tapi karena yang sebenarnya Anda butuhkan itu bukan laptop, yang Anda butuhkan uang, kemudian Anda dan sudah sepakat dengan penjualnya tadi, laptop itu kemudian diterima kembali oleh si teman Anda, pemberi penjual tadi. Diberi lagi secara tunai, berapa? 2 juta. Nah, berarti kan tadi harga kreditnya 2.400.000 dibeli lagi oleh Anda laptop itu tunai 2 juta. Jadi Anda itu dapat uang 2 juta ya. Transaksi yang digunakan bukan pinjam meminjam, tapi transaksi yang dilakukan itu adalah jual beli laptop. Tapi inilah yang disebut dengan jual beli al-ainah kan. Sebenarnya tidak niat untuk menjual dan membeli, tapi itu hanya sebagai hilah, dalih, alasan untuk melegalkan riba dengan alasan jual beli. Dan ini jauh-jauh sebelumnya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah menyatakan bahwa jadi Rasulullah mengharamkan ya atau melarang jual beli yang disebut dengan jual beli ainah tadi ya kan. Jadi Rasulullah menyebutkan hadisnya itu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sekalian berjual beli dengan cara ainah ya, ini ya, ida tabayatum bil ainah ya, jika kalian berjual beli dengan cara ainah ya, kemudian mengambil ekor-ekor sapi, sibuk mengurus ternak peliharaan, senang dengan tanaman ya, yaitu puas dengan hasil panen, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa jual beli ainah itu adalah jual beli yang di dalamnya ada unsur kehinaan. Ya. Dan tidak akan pernah mencabut kehinaan tersebut sehingga kamu sekalian kembali kepada agamamu. Ini menunjukkan bahwa jual beli ainah itu diharamkan berdasarkan hadis ini. Itu yang kedua ya, fakta dari obligasi syariah kenapa haram. Kemudian yang terakhir, dalam obligasi syariah ya, itu ada
transaksi jual beli juga, ya. Para ulama menyebutnya jual beli itu adalah jual beli wafa. Apa yang disebut dengan jual beli wafa? Jual beli wafa itu adalah jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang dibarengi atau diikuti dengan syarat barang yang jual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan itu tiba. Tadi itu kan. Jadi jual beli bandara sebagai underlying aset dari obligasi. Itu otomatis ketika dijual pasti bandaranya itu harus dikembalikan lagi, dijual lagi. Nah ini jual beli wafa ini haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada syarat yang dilarang oleh Islam terkait dengan transaksi jual beli yang mensyaratkan dengan syarat yang batil, ya kan? Dalam hadis disebutkan, ya, manishtoroto syarton laisa fi kitabillah falaisa lahu, ya, wa inishtaroto mi'ata syartin. Jadi dalam hadis ini, siapa yang mengajukan syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka dia tidak berhak meskipun dia membuat 100 syarat. Artinya syarat untuk membeli kembali barang yang dijual itu adalah syarat yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena dalam konteks jual beli, maka barang yang sudah dijual mutlak sepenuhnya milik pembeli. Tidak boleh ada syarat pembeli itu harus menjual kembali pada waktu tertentu kepada penjual. Kalau syarat itu kemudian ditetapkan, maka transaksi tersebut batil atau fasad, ya. Itu saya kira, ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa obligasi syariah, walaupun ada sebagian yang mengatakan mubah, halal, dalil yang kuat menunjukkan haram setelah kita bongkar terkait dengan fakta-fakta dari obligasi syariah tersebut. Baik, yang terakhir reksadana, ya. Apa yang disebut dengan reksadana? Tadi sudah disebutkan, reksadana itu adalah kumpulan atau portofolio dari surat berharga, ya. Investasi dalam bentuk kombinasi antara saham, obligasi, dan deposito. Karena saham dan obligasinya, ya, haram, ya tentu investasi dalam bentuk reksadana syariah pun juga haram. Itu saya kira, ya, yang bisa saya jelaskan, ya, terkait dengan keharaman pasar modal dari sudut pandang ekonomi Islam, syariah Islam, ya, dengan dalil-dalil yang saya kira tegas, ya. Sehingga kesimpulannya kalau saya sampaikan, ya, jadi kesimpulannya adalah pendapat yang kuat, ya, itu adalah yang mengharamkan pasar modal, baik pasar modal konvensional termasuk juga di dalamnya pasar modal syariah. Baik, itu saya kira, ya, yang bisa saya sampaikan dalam kajian atau bahasan terkait dengan pasar modal, ya, dari sisi hukum syara'nya. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan, ya, nanti, ya, seperti biasa bisa disampaikan di grup WA, ya kan? Atau nanti bisa Anda tulis juga di YouTube ini, ya kan? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, ya, untuk lebih jelasnya ketika Anda mendengarkan video pembelajaran ini, ya, sebaiknya juga Anda baca PowerPoint yang sudah saya bagikan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.